adik-adik, salam kenal. Namaku Kakak Evelyn. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan bersemangat nih. Karena apa? Karena pagi ini kita mau sama-sama memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan juga selalu mengingat kalau kita harus selalu bersuka di dalam Tuhan. Ayo, mari adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan bergerak bersama dan bernyanyi bersama. Yang semangat ya. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, 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 hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi lebih semangat. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan di pagi hari ini. Kami sekarang ingin sekolah minggu online. Kami mohon bimbingan-Mu untuk kebaktian hari ini. Kami ingin memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi adik-adik semua. Adik-adik, kalau tadi kita sudah bernyanyi dengan sukacita yang dipimpin Kak Evelyn, kita juga mau memuji Tuhan. Selanjutnya dengan penggerakan Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Adik-adik, kenapa sih Dia berkuasa? Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia sangat berkuasa. Untuk memuliakan Tuhan, Tuhan bisa pakai siapapun. Bahkan binatang pun bisa dipakai Tuhan untuk memuliakan Dia, untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Nanti akan kita dengarkan cerita yang akan dibawakan Kak Linda. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allah kita adalah Allah yang berkuasa, yang sudah menciptakan langit dan bumi. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan berkuasa. Tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh. Allahku besar, kuat, dan
kuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh. Adik-adik, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Kak Linda. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan? Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berpegang pada sabda Tuhan, berpegang pada firman Tuhan. Dan kita juga mau belajar melakukannya supaya hidup kita bahagia. Kita sama-sama adik-adik. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya berkah, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik pasti ingat cerita minggu lalu? Tentang Bileam dan utusan raja siapa? Ya betul, Raja Balak. Nah adik-adik, apakah Bileam mau mengikuti utusan Raja Balak tersebut? Ya betul, Bileam tidak mau mengikuti utusan Raja Balak. Bileam mau taat pada perintah Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan kisah selanjutnya tentang Bileam dari kitab Bilangan 22 ayat 21-35. Nah adik-adik, rupanya Raja Balak tidak tinggal diam ketika mengetahui bahwa Bileam tidak mau datang. Maka Balak mengutus kembali pemuka-pemuka yang lebih banyak dan lebih terhormat, dan akan memberikan apa yang sangat banyak. Memberikan upah apapun yang diminta oleh Bileam akan dikabulkan jika Bileam mau datang menemui Balak dan mau mengutuki bangsa Israel. Bileam lalu menyuruh orang-orang utusan Raja Balak itu untuk bermalam. Kenapa ya adik-adik ya? Bukankah Bileam tahu bahwa Tuhan tidak mau Bileam ikut dengan utusan Raja Balak? Mungkin Bileam berpikir Tuhan akan berubah pikiran. Wah, tawaran Raja Balak juga sangat menggiurkan. Kita tidak tahu apa yang ada dalam hati Bileam, tapi Tuhan tahu isi hati Bileam. Nah adik-adik, malam itu Bileam menanti akan perintah Tuhan. Pada waktu malam, Tuhan Allah datang kepada Bileam dan berfirman kepadanya, Bileam, jikalau orang-orang itu memang sudah datang untuk memanggil engkau, bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka. Tapi ingat, hanya apa yang kufirmankan kepadamu yang harus kau lakukan. Keesokan paginya, Bileam mengikuti utusan Raja Balak pergi ke negeri Moab untuk menemui Raja Balak. Bileam menaiki keledai. Keledai Bileam adalah keledai yang penurut. Sepanjang perjalanan menuju Moab, keledai itu selalu mengikuti perintah Bileam.
Ketika berada di tengah perjalanan, tiba-tiba terjadi sebuah keanehan. Keledai Bileam yang biasanya menurut, tiba-tiba mengambil jalan sendiri yang tidak sesuai dengan keinginan Bileam. Keledai itu kelihatannya ketakutan dan berusaha menghindari sesuatu. Lalu ia menyimpang dari jalan dan masuk ke ladang. Tentu saja Bileam kaget, lalu ia mengambil tongkat dan memukul keledai itu. Tidak lama berselang, keledai itu kembali berlaku aneh. Ia menekankan dirinya ke tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit tembok. Bileam menjadi kesal, lalu memukul keledai sekali lagi dengan tongkatnya. Keledai itu biasanya penurut, sekarang memilih jalannya sendiri. Meski sudah dipukul dengan tongkat, keledai itu tidak jera. Ketiga kalinya ia tiarap dengan Bileam masih di atasnya. Bileam jadi sangat marah dan kembali memukul keledai itu dengan tongkatnya. Tiba-tiba adik-adik, terjadi suatu keajaiban. Keledai itu bisa berbicara. Keledai itu berbicara kepada Bileam. "Mengapa engkau marah kepadaku? Mengapa engkau memukul hingku hingga 3 kali?" Bileam kaget, tapi Bileam menjawab, "Engkau membuat aku kesal. Engkau seolah mempermainkan aku dengan sengaja menyimpang jalan. Bahkan meski sudah aku pukul, engkau tetap tidak menuruti aku. Jika ada pedang di tanganku, pastilah engkau sudah kubunuh dengan pedang itu." Keledai itu menjawab, "Tahukah kamu bahwa ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di depanku? Aku takut kepada malaikat itu, makanya aku mencoba menghindarinya." Bileam sangat terkejut mendengar perkataan keledai itu. Tiba-tiba mata Bileam melihat malaikat yang berdiri di hadapannya. Tuhan lalu berfirman kepada Bileam melalui malaikat itu, "Mengapa engkau memukul keledaimu hingga 3 kali? Lawanlah aku, sebab aku melihat bahwa jalan yang engkau tempuh itu adalah jalan kebinasaan. Keledai itu telah melihat aku, dan ia menyimpang dari jalan itu. Jika keledaimu itu tidak menyimpang jalan, maka engkau tidak akan selamat." Terkejutlah Bileam, lalu berlututlah ia dan bersujud. Berkatalah Bileam, "Ampunilah aku ya Tuhan, karena aku tidak mengetahui kalau engkau ada di hadapanku. Jikalau jalan yang kuambil ini salah, maka aku akan menurut kepada jalan yang kau tunjukkan." Lalu pergilah Bileam, melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini Bileam menuruti apa yang akan diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah adik-adik, apa yang kita dapat pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yang pertama, Tuhan Maha Kuasa. Tuhan dapat memakai apapun untuk menyampaikan kehendak dan firman-Nya. Adik-adik bayangkan, Tuhan bisa memakai keledai seekor binatang yang tidak bisa berbicara, tetapi Tuhan bisa membuat keledainya Bileam itu berbicara. Itulah Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kuasa. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita untuk menyampaikan firman Tuhan.
Tuhan bisa memakai pendeta, orang tua kita, papa dan mama, oma dan opa, juga bisa memakai guru-guru di sekolah, atau juga kakak sekolah minggu. Tuhan bisa memakai orang-orang di sekitar kita. Nah, adik-adik, yang kedua, kita harus peka mendengar suara Tuhan. Bagaimana ya kita mendengar suara Tuhan ya? Pada saat ini, Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita. Misalnya, "Hai Ryu, jangan dengerin ya perintah teman-teman untuk ikut membuli." Tidak, Tuhan tidak berbicara langsung seperti itu. Atau Tuhan mungkin berbicara kepada Aurel, "Hai Aurel, jangan sering-sering main handphone ya sampai lupa belajar." Atau kepada Kevin, "Hai Kevin, jangan suka main game ya sampai lupa belajar." Nah, adik-adik, Tuhan tidak berbicara langsung kepada kita. Tapi kita mau belajar peka mendengar suara Tuhan melalui apa? Melalui Alkitab yang kita baca setiap hari. Melalui nasihat orang tua kita, nasihat papa dan mama, oma dan opa, nasihat guru di sekolah, nasihat kakak sekolah minggu. Kalau kita peka, Tuhan berbicara melalui mereka untuk memberikan perintah kepada kita, memimpin kita di jalan yang benar. Ketika kita taat, kita akan tetap berada di jalan Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang suka mengabaikan nasihat mama papa? Adakah yang kadang tidak mau mendengarkan nasihat mama papa? Mama papa bawel. Ada yang seperti itu? Nah, Karina berharap tidak ada ya. Atau kalaupun ada, kita mau mohon ampun dan minta Tuhan tolong kita supaya kita menjadi anak yang taat, dengar-dengaran perintah Tuhan. Adik-adik, Tuhan mengasihi adik-adik. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan mau kita tetap berada di jalan Tuhan. Tuhan tidak mau kita menyimpang dan celaka. Tuhan mau kita tetap berada di jalannya dan tetap menerima keselamatan yang daripadanya. Adik-adik mau ya? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kelemahan kami. Kami mohon ampun Tuhan, kalau kami sering tidak taat pada orang tua kami mengabaikan nasihat dan perintah-perintah mereka. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kami belajar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tuhan yang mengasihi kami dan memimpin kami ke jalan yang benar. Dengan kuasa Tuhan, kami mau dipimpin Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah kami ya Tuhan. Kami mau tetap teguh memegang firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo teman-teman, hari ini ayat hafalannya diambil dari Ayub bab 2 ayat 2. Bunyinya adalah, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan adik-adik. Bisa adik-adik tetap dikumpulkan di dalam amplop, pada saatnya kita ke gereja kita akan bawa, atau minta tolong mama papa juga untuk mengantar ke gereja GKI Gading Indah atau mentransfer ke rekening GKI Gading Indah. Adik-adik, kita akan bernyanyi bersama-sama, beri syukur, kita sama-sama.
Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita akan berdoa persembahan adik-adik dipimpin dari temannya kelas 5. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pagi ini kuis tidak akan ditayangkan. Karena hari ini kan kita ada minggu ceria jam 4 sore nanti dengan Zoom. Jadi kuis itu akan diberikan pada nanti sore. Untuk itu adik-adik jangan lupa untuk datang, siapkan waktunya. Karena kita akan bertemu biarpun secara online. Kita bisa bersama bernyanyi, kita bisa juga bermain games bersama-sama. Jadi kita bisa bertatap muka dengan teman biarpun secara online. Siapkan waktunya, jangan lupa jam 4 sore. Ya adik-adik. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita mau berdoa. Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau dapat memakai siapapun untuk menyampaikan pesan-Mu. Bahkan keledai Tuhan bisa pakai untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan Tuhan juga menginginkan supaya kami sebagai anak-anak-Mu dapat menyampaikan pesan Tuhan melalui hidup kami, perkataan kami di dalam dan tingkah laku kami di dalam hidup kami hari lepas hari. Bapa, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, kiranya Engkau yang memimpin dan menyertai kami. Berikan kami sukacita, damai sejahtera yang daripada-Mu. Berikan kami Bapa hati yang selalu setia dan taat kepada Engkau. Dan seluruh keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang terus menyertai. Kami percaya Bapa, sampai saat ini sebagaimana kami ada, itu semua karena penyertaan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa kalau ada dari antara keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi yang sakit, biarlah Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Dan kalau ada yang dalam berduka, hati sedih, biarlah Engkau memberikan penghiburan. Bapak, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami, aktivitas kami. Di dalam sekolah pun secara online terus, Tuhan yang pimpin, berikan kami kepintaran, berikan kami sukacita agar kami dapat mengikutinya. Dan begitu juga sekolah minggu. Terima kasih Bapak, kami mohon ampun atas semua dosa dan kesalahan kami. Sucikan kami agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat siang adik-adik. Sampai ketemu nanti sore di Minggu Ceria. Jangan lupa ya adik-adik, Kak Saur tunggu sampai bertemu. Tuhan berkati. Bye.